Taspen menerapkan delighted customer services lah. Jadi tanggap sasmi itu kalau orang Jawa bilang gitu. Jadi responsibility-nya tinggi. Dan samping itu Taspen juga mempunyai peran kepada negara juga ya, karena tadi didirikan oleh negara, maka kontribusi pajak ikut serta dalam pembangunan nasional, tentunya seperti itu. Nah, Devika perlu tahu gitu ya, Taspen itu merangkak dari awal gitu ya, tahun 63 itu ngelola pensiun gitu ya, uang pensiun PPBN, ngelola iuran gitu ya dari tahun 63 gitu ya. Nah, setelah itu juga ada tabungan hari tua gitu ya. Jadi pensiun sudah terpikirkan, hari tua diadakan untuk untuk pegawai negeri. Nah, tahun 2015 Taspen pemerintah bersama-sama memikirkan pegawai negeri juga. Artinya nanti kalau kecelakaan gimana, kalau meninggal gimana. Saya katakan tadi kan ya, penghasilan itu bisa hilang karena meninggal di waktu masa aktif, ya kan? Siapa yang memikirkan istri dan anaknya gitu kan? Nah, orang yang PNS yang sudah meninggal tentunya nggak bisa menolong. Paling kawannya, tetangganya memberikan bantuan sosial ya sekedarnya, tapi untuk lanjutannya kan nggak ada. Oleh karena itu negara memberikan jaminan kelayakan kelangsungan hidup dengan cara apa? Yaitu ada JKK, ada JKM. Nah, inilah sebetulnya sudah bagus, tapi ini adalah program yang dasar kebutuhan ASN, tapi menjadi wajib ya, diwajibkan oleh PNS. Tapi ini bukan terpaksaan, tapi ini wajib ini dalam arti negara yang wajib memberikan jaminan pensiun, tabungan hari tua, kecelakaan, kematian. Apa artinya? Ini tanda bahwa negara selaku pemberi kerja, pemerintah selaku pemberi kerja itu menganggap bahwa ASN itu adalah aset, ya kan? Kalau kita punya mobil, punya motor, anggap sebagai aset, ya kan? Dipelihara, diservis, ya, dicuci, dilap gitu ya. Nah, negara juga demikian juga ya. Karena hubungannya ini adalah keterikatan sebagai aset, gitu, namanya sering orang bilang human capital gitu ya. Nah, itu dipelihara. Nah, pensiun tadi saya katakan ya, walaupun masih terbilang kecil 18,8%-an, itu masih lumayan, masih bisa mengcover teman-teman yang ada di ekonomi yang di bawah ya. Sekitar itu. Pensiun 2,2, 5,2, kalau pejabat negara 1,4 sampai 32 juta, terus THT-nya sekitar 29 sampai 75, kalau pejabat negara bisa sampai 91 juta gitu ya. Nah, kalau kita amati dan evaluasi, sudah lumayan jaminan kesejahteraan PNS ketika masih masuk pensiun, ada jaminan pensiunnya, artinya tidak terlantar dalam hidupnya. Kalaupun meninggal, ada juga uang yang bisa diterima. Contohnya ketika meninggal aktif gitu ya, kalau dulu orang nggak pernah terpikirkan, tadi saya katakan orang PNS meninggal, istri anaknya siapa yang merawat dan memberikan makan gitu, apakah kita masukkan ke panti yatim piatu kan gitu kan, enggak kan ya. Nah, totally orang yang meninggal aktif bukan karena tewas itu bisa 100 jutaan ya, 100 jutaan, mungkin anaknya 2 masih sekolah, bisa diberikan asuransi pendidikan gitu. Selebihnya atau sisanya dipakai untuk usaha. Ya, artinya untuk usaha itu, untuk kelangsungan hidupnya, anaknya masih bisa sekolah. Nah, inilah sebetulnya pemikiran Taspen dan pemerintah, merecovery penghasilan ASN itu sudah lumayan bagus, sekalipun mungkin belum dirasakan luar biasa gitu ya. Nah, kalau yang meninggal aktif karena tewas, itu PNS bisa mencapai 300 jutaan gitu ya. Tapi saya yakin Devika juga nggak mau kan kalau meninggal dikasih 300 juta ya. Ya. Nah, kan nggak meninggal dulu Pak. Ya, oleh karena itu bagaimana kita memikirkan bisa
menikmati ya, meninggal belakangan gitu ya, tapi duitnya banyak gitu ya. Nah itu perlu ada rumus dan jurusnya gitu ya Vika. Ada rumusnya Pak ya? Gimana tuh Pak perhitungannya, siklusnya? Ya, oke, ini bagus untuk Devika juga Ya. dan mungkin pelajaran buat saya yang di ujung pensiun kira-kira begitu ya. Masih muda masa mau pensiun Pak? Nah itu dia, ternyata usia itu berjalan terus gitu ya. Kita nggak ngeh ternyata udah penghujung gitu ya, tapi tidak apa-apa. Ini pelajaran untuk anak teman-teman yang masih milenial gitu ya. Ya kita amatilah, ketika saya 30 tahun yang lalu mungkin gitu ya, saya menjadi pekerja gitu ya, tentunya ya saya sharing aja lah kepada Devika dan rekan-rekan semua ya ASN ya yang masih milenial gitu. Nah ketika masih muda, kebutuhan apalagi lajang gitu ya, kebutuhan nggak terlalu banyak ya, paling kebutuhan dasar kan ya, paling-paling pacaran lah ya kayak gitu ya, ngelaktir gitu ya sama pacarnya, main kemana gitu ya, jadi duitnya habis untuk ngelaktir aja gitu. Nah ya kan tadi kebutuhan yang lain apa sih ya, paling pakaian, kalau pekerja mungkin muda kan dandan terus kan ya, kalau cewek beli make up lah kira-kira gitu kan, ke salon terus ya udah minggu gitu ya. Nah kalau saya muda duitnya sisa banyak untuk piknik, untuk traveling, untuk nonton dan sebagainya. Nah ini sebetulnya pelajaran buat Devika dan teman-teman semuanya, itu sudah saya lewati gitu ya, sudah saya lewati dan harus menjadi pelajaran dan tidak boleh terulang lagi oleh teman-teman saya yang masih muda gitu. Belanjakan uang yang ada sesuai dengan fungsinya aja dulu gitu ya. Saya kira itu kebutuhan dasar, bagaimana survive, bisa makan, bisa minum, punya motor, punya handphone ya kan, anak milenial sekarang dari situ ya. Kalau kita pacaran nggak bawa handphone yang bagus, wah nanti susah carinya ya, apalagi kalau nggak bawa mobil ya, ya itu nanti ceweknya protes gitu ya, beralih ke lain hati gitu. Boleh gitu ya, semua bisa dipenuhi. Kalau penghasilannya lumayan nanti dari hati banget Pak ngomongnya. ya, ya ini keluhan ini. Curahan hati gitu ya. Nah tadi survive, tentunya tidak lajang terus gitu ya teman-teman ya, kita punya target kapan harus nikah gitu ya, karena kita harus punya anak usia berapa. Nah pembiayaan yang perlu dipikirkan gitu ya. Nah survive sudah, waktu kita atur, tentunya kita hidup bersosial, tentunya menikah dan sebagainya, bagaimana prospek ke depan. Nah pikirkan gitu, lajang kita mungkin tersisa banyak uangnya untuk foya-foya, tapi begitu kita punya keluarga, memberikan anak dan istri, bagaimana sekolahnya, bagaimana kesehatannya dan sebagainya, beli rumah, beli motor, beli mobil gitu ya. Nah itu perlu tentunya survive lagi. Kalau dulu sendiri gaji penghasilan bisa untuk dimakan sendiri dengan pacaran, tapi begitu masuk jadi keluarga harus memikirkan bagaimana cara keluarga ini survive gitu kan, kewajiban. Dan lagi-lagi Dav ya, begitu masuk usia pensiun karena usia gitu ya, nah itu baru terpikir ketika mau menjelang pensiun. Nah itu nggak boleh untuk kalian semuanya gitu ya, harus dipikirkan sejak awal gitu. Nah gini, ini kalau PNS, ASN ya, saya katakan tadi ada replacement rasionya jauh sekali ya, sekitar 18%. Itu problem bagi kita semuanya. Nah pegawai negeri itu kan problem, pekerja lah gitu ya, bukan pegawai negeri saja ya, pekerja itu problem dari ketika menjadi pegawai sampai pensiun jadi problem gitu. Kenapa problemnya? Ya problemnya untuk memenuhi kebutuhannya gitu ya. Kalau tadi gajinya kecil, belanjanya kecil, fungsinya yang penting fungsi, manfaat itu bisa terpenuhi, tapi kenikmatan, kualitas itu yang tidak bisa. Nah oleh karena itu gini, saya katakan tadi Taspen adalah perencana keuangan ASN. Nah, Taspen juga memikirkan ASN gitu ya. Jadi kalau tadi gajinya PNS itu kecil,
Nah, kita bantu nih, Taspen ini punya program loyalty benefit gitu ya. Oh ya. Itu untuk apa? Agar PNS itu daya belinya lebih kuat. Gitu loh, daya belinya kuat. Kenapa? Agar uang yang diterima itu bisa dibelanjakan lebih banyak.